sebuah perusahaan B2B yang sudah ahead melakukan customer lifecycle management ini. Menurut kami ini adalah ilmu yang sangat berharga sekali pada malam hari ini, dan tentunya pastinya Bapak Ibu sekalian bisa diterapkan di B2C. Karena kalau kita lihat B2C ini sekarang ini kompetisinya sudah mulai perang harga. Kemudian customernya itu saja, Pak. Udah nggak bisa lagi kita melakukan hunting lah. Kalau kita melakukan hunting customer baru terus, pada akhirnya apa yang kita lakukan, Pak? Product driven, ya. Diferensiasi kita terus-menerus di produk, di fitur, kemudian di harga. Nah ini kita banyak belajar malam ini dari Yuti, bagaimana sebetulnya service quality yang sesungguhnya itu bisa menjadi diferensiasi yang fundamental, yang pada akhirnya menyebabkan Yuti mengatakan, saya tidak khawatir dengan kompetitor, saya tidak peduli lagi dengan kompetitor, karena setiap customer yang saya tangani adalah unik, begitu Pak ya. Jadi karena unik dan saya berfokus pada customer goal, apa yang diinginkan oleh pelanggan, dari situ mulainya basis penciptaan added value untuk pelanggan. Bahkan orang back office sudah sangat menjadi customer driven. Kalau di kita back office jangan-jangan customer driven ya. Back office ini masih punya defensif, mempertahankan diri. Karena level kita masih KPI-nya sini, KPI sana, KPI departemen dan sebagainya. Kalau di UT bukan lagi KPI departemen, tapi UT udah mengatakan customer kaya, saya juga menjadi kaya. Nah ini Pak, visi ini yang bisa kita bawa pulang bersama-sama pada malam hari ini. Dan yang penting lagi di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya di dalam UT ini terjadi customer mining, karena mungkin basis daripada bisnis UT ini sendiri sudah di agribusiness, sudah di mining. Oleh sebab itu UT tidak hanya berhenti mengetahui bisnis agribisnis, bisnis mining, tetapi menerapkan ini sebagai customer yang dilakukan mining sendiri. Apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan? Nah, filosofi mining ini sudah merasuk ke dalam UT itu sendiri. Kalau kita sendiri sudah punya basis pelanggan 100 juta pelanggan, mungkin UT tidak mempunyai basis pelanggan yang sama besarnya seperti yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau kita menerapkan apa yang diterapkan UT untuk 100 juta pelanggan kita, maka bukannya tidak mungkin Pak, bahwa kita bisa melipatkan 10 kali lipat profit kita. Saya yakin Pak 3,8 triliun kalau nggak salah ya profitnya daripada UT. Ini pertanyaan saya Pak, kalau kita masih berbasis di product driven atau paling tidak competitor driven, Pak kira-kira 3,8 triliun itu bisa tercapai nggak Pak di tahun 2009? Tidak mungkin Pak ya. Dari 3,8 triliun, berapa Pak profit contribution yang dari karena kita melakukan service quality? Tadi ada generic plus one on one ya Pak ya. Nah ini mungkin salah satu hal yang mau saya tanyakan kembali kepada Pak Paulus. 70% ya Pak, luar biasa Bapak Ibu sekalian. 10% kita, satu dari money contracting kita, dari Pama aja udah ada lebih dari 55%. Ya, yang lain yang produk yang cuma begitu udah kecil. Wah luar biasa Bapak Ibu, ini satu bukti. Ya, kalau kita bersama-sama percaya bahwa servis menjadi bagian dari diferensiasi bisnis kita, ini bukan cuma sekedar melihat bahwa servis itu diferensiasi dan menyebabkan pelanggan loyal, tetapi servis itu menjadi alat bagi kita untuk meningkatkan profitability. Satu bukti yang telah dilakukan oleh United Tractors. Maka apapun bisnis kita Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola pelanggan kita, bagaimana kita mengelola customer lifecycle management kita. Dari tadi ada 7 tingkatan di UT. Luar biasa 7 tingkatan itu tidak didefinisikan berdasarkan who we are, what we can serve for the customer, tapi what do you want from us, what do you want to get from us, berdasarkan solution driven. Mari kita berikan applause sekali lagi kepada United Tractors. Ilmu yang luar biasa. Pak Paulus, terima kasih banyak atas waktunya yang sangat berharga. Kemudian ada juga dari Honda, ini ada yang makan juga. Di sini kita tidak mengenal kompetisi. Jadi sebetulnya kita paham betul bahwa di sini kita tempat sharing, vision dan sebagainya. Di sini ada strategi pun yang bisa kita lakukan bersama. Biasanya kalau diterapkan di tempat yang berbeda pasti hasilnya berbeda ya. Karena servis itu seperti kita nanam tanaman ya. Tergantung daripada lahan Pak tentunya Pak, dan siapa yang melakukan farming begitu ya, tergantung daripada CEO tentunya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mengucapkan terima kasih karena sudah ada bajunya. Terima kasih banyak Pak Paulus, semoga Tuhan memberkati Pak.